Lebih dari 2.300 tahun yang lalu, para filsuf Yunani kuno itu terpecah menjadi dua kubu ketika mereka memikirkan konsep pembentuk suatu zat. Jadi, ada filsuf yang meyakini bahwa zat itu bersifat kontinus. Jadi, zat itu dapat dibelah-belah sampai tak berhingga. Tapi ada juga filsuf yang meyakini bahwa zat itu ketika dibelah-belah akan nanti didapat suatu bagian terkecil yang udah nggak bisa dibelah lagi. Nah, bagian terkecil yang nggak bisa dibelah lagi itu disebut dengan namanya atomos. Nah, tapi tahu nggak sih kalian bahwa konsep atomos ini itu sempat menghilang atau sempat tidak diperhatikan oleh para ilmuwan-ilmuwan selama lebih dari 20 abad. Nah, konsep suatu zat tersusun atas atom-atom itu pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno yang bernama Demokritus bersama gurunya yaitu Leukippos. Nah, tapi konsep atomos dari Demokritus ini hanya sekedar pemikiran aja ya, tanpa disertai adanya percobaan. Nah, tapi konsep atomos dari Demokritus ini itu ditentang atau ditolak oleh filsuf-filsuf Yunani lainnya ya. Yang paling terkenal itu ditolak oleh Aristoteles. Kalau Aristoteles itu meyakini bahwa zat itu bersifat kontinu. Dan Aristoteles juga meyakini konsep pembentuk suatu zat ya, yang pernah dikemukakan oleh filsuf terdahulu, yaitu filsuf yang bernama Empedokles. Nah, di mana kalau berdasarkan konsep pembentukan zat yang dikemukakan oleh Empedokles, itu menyatakan bahwa ada 4 elemen dasar pembentuk dari suatu zat gitu ya. Jadi 4 elemen itu ada elemen api, elemen udara, elemen tanah, dan elemen air ya. Nah, karena si Aristoteles ini lebih disegani, maka konsep atomos dari si Demokritus itu lama terkubur gitu ya. Nah, baru pada abad ke-17 ada seorang ilmuwan yang bernama Robert Boyle itu mulai meragukan konsep tentang 4 elemen dasar pembentuk suatu zat ya. Jadi 4 elemen tadi, elemen tanah, elemen air, elemen udara, elemen api, itu mulai diragukan oleh si Robert Boyle ya. Nah, si Robert Boyle ini melakukan percobaan, di mana dalam percobaan tersebut si Robert Boyle ini mengolah emas. Nah, ketika emas ini diolah oleh si Robert Boyle, maka ternyata si emas ini nggak pernah menghasilkan air, nggak pernah menghasilkan api, nggak pernah menghasilkan tanah, nggak pernah menghasilkan udara gitu ya. Nah, jadi si Robert Boyle ini menyimpulkan bahwa emas ini bersifat kekal nih dan emas nggak bisa diuraikan lagi. Yaudah, dari percobaan tadi si Robert Boyle menyimpulkan bahwa emas ini yang termasuk unsur, dimana pengertian unsur adalah sesuatu yang tidak dapat diuraikan lagi dengan proses apapun gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1774 ada seorang ilmuwan yang lainnya yang bernama Antoine Lavoisier itu mengungkapkan bahwa udara itu bukan unsur. Ternyata udara itu merupakan campuran dari ada gas oksigen dan ada gas nitrogen ya. Dengan komposisinya ya, komposisi perbandingan antara gas oksigen dengan gas nitrogen itu komposisinya adalah 21:78. Yaudah, berarti terbukti bahwa udara itu bukan merupakan unsur ya. Dan si Lavoisier juga menyumbangkan salah satu hukum ya terhadap bidang kimia, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Jadi dalam suatu reaksi, massa sebelum dan sudah reaksi itu harus selalu sama. Nah, kemudian ada ilmuwan yang lainnya bernama Joseph Louis Proust. Dia meneliti mengenai komposisi dari suatu zat gitu ya. Nah, dari percobaan yang dilakukan ya, terhadap berbagai macam senyawa ya, dia menyimpulkan bahwa senyawa itu bisa diuraikan menjadi unsur-unsurnya, dan di dalam suatu senyawa itu perbandingan unsur-unsurnya itu selalu tetap ya. Jadi misalkan kalau ada air tersusun atas hidrogen dan oksigen. Nah, jadi mau air dari manapun itu selalu perbandingan massa hidrogen banding massa oksigen di dalam senyawa tersebut itu selalu tetap, dan ternyata perbandingannya adalah 1:8 ya. Nah, ini dikenal dengan namanya hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust ya.